Islam yang jadi pelaku dalam masalah perekonomian, tetapi dalam masalah ibadah ya lagi-lagi tantangan kita, cabaran kita. Daerah Nusa Tenggara Timur terkenal gersang dan tandus. Itu ada nampak pohon palem. Pohon palem atau lontar itu yang diambil untuk jadi moke. Mereka ada di satu tempat namanya Bajawa, bangun tidur langsung minum arak, namanya moke itu. Kalau kita bangun tidur wudhu, setelah wudhu sholat, selesai sholat minum teh tarik dan sebagainya. Mereka tak ada teh tarik, adanya moke. Mungkin moke tarik. Ini dengan apa? Mahmud yang di tengah saya, antara saya dengan ini sama-sama gedut. Beliau pun asalnya bukan Islam, alhamdulillah sudah jadi imam masjid. Itu kami sholat Idul Adha tidak ada tempat sehingga di dermaga tempat berlabuhnya kapal. Saya lanjutkan, ini kemarin di Pulau Longos. Di Pulau Longos ini paling barat Nusa Tenggara Timur. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Pulau Komodo, itu ada di situ. Kalau tuan-tuan ada duit, tak banyak, mungkin 3 juta ringgit boleh beli pulau. Di sana banyak pulau dijual. Ini contohnya. Ini kami kata orang bule datang charter pesawat. Para misionari bukan hanya orang Belanda, bukan hanya orang Eropa, bahkan yang hitam pun datang. Mohon maaf, yang matanya sipit, mata sipit itu kami kata orang Cina dan Korea, mereka juga datang. Ini kami sudah buat, ini contoh fasiliti gereja yang luar biasa kuatnya. Ini para dai kita yang ditugaskan di daerah pelosok. Alhamdulillah kemarin saya berangkat ke sini sudah dikirim 1000 Al-Quran untuk membantu dakwah di sana. Inilah laut jernih, dalam kedalaman 10 meter masih tampak itu di bawah. Saya teruskan lagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kami juga melaksanakan tugas untuk dakwah kepada suku Baduy bukan di Aceh, di Banten. Suku Baduy ini kemana-mana dia, ini tuan-tuan lihat, itu anak muda itu lebih lawa dari saya. Karena tampilannya santun, muka pun putih dan handsome. Tapi mereka ada satu hal yang tak boleh dilanggar. Kemanapun pergi tak boleh pakai slipper, apalagi pakai kasut, dan harus berpakaian hitam-hitam. Di balik tugu ini ada perkampungan Muslim, tapi kalau mau ke sana jalan kaki 10 jam baru sampai. Kenapa begitu? Dalam kode etik kehidupan orang Baduy tidak ada istilah harus membangun jalan, tak ada. Saya lanjutkan lagi. Ini anak yang sudah berhasil dididik untuk jadi para penghafal Al-Quran yang sebelah sini ini, ya, kami bekerja mulai Desember tahun lepas sampai hari ini sudah 2 juz mereka dapat. Ini Ustadz Ulil yang belajarnya juga di Terengganu, maka saya kata dakwah rantau Asia Tenggara. Ya, rumahnya ini kalau hujan, kalau diwadahi air pun bolehlah untuk mandi. Ini di daerah Gunung Kidul, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dari profil tank ini dialirkan air untuk masjid. Bukan masjid mengalirkan air untuk gereja, malah terbalik. Saya lanjutkan lagi, jadi kami dalam kesempatan itu kami bikin namanya Forum Peduli Umat yang sekarang jadi Yayasan Peduli Umat. Kami pun buat kerja sosial untuk drop air bersih. Karena kalau musim kemarau mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November itu betul-betul Tasik pun kering. Saya lanjutkan, ini Yayasan Sri Saitama Sai Baba bikin profil tank lebih besar-besar lagi. Oke, ini yang saya kata, mohon maaf tak perlu lama-lama melihat. Ini yang saya kata suku orang makan orang. Awas kalau ke sana jangan lama-lama, jangan tersilap perang suku nanti Tuhan pula yang dimakan. Naudzubillah, nanti saya dituntut. Saya lanjutkan. Ini ketika saya di Araboda, ini alhamdulillah mereka sudah mau karena mau ada tamu, jadi mereka pakai baju, kata mereka seperti itu. Walaupun badan saya seperti ini harus boleh masuk dalam ruangan yang sangat sempit. Alhamdulillah dilipat-lipat boleh masuk juga. Dan untuk masuk ke sini tantangan, cabarannya luar biasa. 4 dari 6 orang dai yang ditugaskan sudah terkena malaria duluan. Karena mereka harus transit di Jayapura itulah mereka terkena malaria. Oke, saya teruskan. Ini di Benteng MacArthur di Gunung Siklop. Kemudian juga terus ke daerah Melabo. Kenapa di daerah Melabo? Memang dulu Aceh adalah Serambi Makkah, tetapi yang terjadi laporan dai kita kemarin bulan puasa, ada satu pelosok yang masjidnya didatangi, yang menyambut adalah kambing, yang menghuni ayam sampai mengeram. Jumatan sudah tak berlaku. Kenapa? Orang sudah sibuk, tak tahulah sibuk apa.
Ini teman-teman yang dimuliakan Allah, dari ujung ke ujung, dari Banda Aceh, terus tadi yang saya kata Pulau Kera yang tadi, yang tidak boleh dibangun. Pulau Kera ini bukan sangat banyak kera, tetapi namanya Takera. Saya teruskan lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Semula ibu ini adalah muslimah, tapi sekarang justru jadi pemandu di Goa Bunda Maria di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya teruskan motivasi untuk dakwah, saudara-saudara dimuliakan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib diberi semangat oleh Rasulullah ketika ditugaskan di Khaybar. Andaikan satu orang saja mendapat hidayah atas jerih payahmu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Tuan-tuan boleh mensupport gerak dakwah. Ada waktu datang sendiri, silakan pilih. Mau Afrika, mau Amerika Latin, mau kemana. Yang mau dekat-dekat boleh, Filipina boleh, ke tempat kami pun boleh. Nah, saya lanjutkan lagi. Ketika saya masuk Papua New Guinea, walaupun mereka kasus HIV sangat tinggi, tetapi di sempadan bordernya itu langsung ditulis, Yesus Christ is Lord all over this land. Tuh, saya tulis, saya foto. Karena saya memotret itu, saya ditangkap oleh tentara yang berjaga di sempadan. Hampir juga saya dipenjarakan. Alhamdulillah lepas juga. Nah, ini lumayan, kenangan indah. Nah, kalau tuan-tuan sudah penat di Kuala Lumpur, boleh, tak ada jam di sana. Tapi kalau jatuh, jangan marah kepada saya. Saya lanjutkan lagi. Ini ketika mengislamkan orang Hindu di Gunung Tengger, di Lumajang, Jawa Timur. Tahun 2007 saya ke sana, sholat Idul Adha itu hanya 52 orang saja. Itu sudah dikumpulkan dari banyak kampung. Saat ini sudah ada 500 orang. Mereka suku yang terasing. Ketika mau gotong royong untuk masjid dibagi 4 kambing. Disembelih, dicuci, tak bersih-bersih. Dia kata apa? Direndam dengan sabun. Ketika dimakan, apa pasal bau sabun? Tadi dicuci tak bersih-bersih, jadi kami rendamlah dengan sabun. Karena sangat terasing. Alhamdulillah, dari hanya 52 orang sekarang sudah membina masjid yang kedua. Sekarang sudah 500 orang. Nah, ini kami di Temanggung, base camp kami pun tak mau ditinggalkan. Mereka orang Buddha juga bantu bikin masjid. Kami tak mau mereka bantu mereka bikin wihara, karena itu dilarang. Mereka datang tak diundang, ya kami terima. Jadi kami tetap bikin. Ini di tengah 8 Buddhist temple dan 1 gereja Islamic Center yang sedang dibuat. Kami juga membuat preschool. Kenapa? Orang tua mereka 8.500 orang yang murtad mungkin susah untuk kami selamatkan. Yang tua-tua biarlah cepat mati. Yang muda siri dididik untuk jadi orang Islam. Karena itu kecelakaan sejarah. Panjang ceritanya, tak cukup 2 jam. Ini kami bikin masjid kecil, tunggu izin orang Buddha 15 tahun. 15 tahun bukan sebentar. Kalau kita itu menikah sampai jadi anak itu sudah, mungkin anak itu sudah lepas dari tamat dari sekolah rendah. 15 tahun. Bahkan di sekolah menengah. Alhamdulillah, karena memang peraturannya di Indonesia seperti itu, orang minoritas harus punya izin dari yang mayoriti. Kami tunggu izin sampai 15 tahun, itu pun hanya dibagi izin bikin masjid yang ukuran dia 7 kali 7 meter saja. Alhamdulillah, daripada gak ada. Ketika ada perjalanan, ini sudah dekat Long Apari masuk ke sana lagi. 1 hari 1 malam sampai di perbatasan Sarawak. Jimat, pusaka apa segala macam harus kami musnahkan. Ketika kami minta 7 jimat itu hanya dibagi 5, yang 2 tak dibagi. Itu pun orang sangat takut. Nanti kami di sungai diterkam pula sama jin. Alhamdulillah tak ada. Justru malah saya bisa lebih besar lagi dari jin. Ini seharusnya kami sampai Long Apari. Tapi karena air sungai naik 2 meter dan kapal kami kecil, kami tak sanggup. Akhirnya turun, pulang. Kami berpamitan. Ini di kampung Delang Krohong. Delang Krohong ini kampung seluruh Dayak Muslim. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara dari Allah, saya tak boleh lihat apa yang saya tulis sendiri. Tapi yang saya sampaikan, mulai dari 2007 sampai hari ini insya Allah sudah 1.000 orang yang kita Islamkan. Tadi malam ada SMS dari Aceh. Anggota PBB. Di Indonesia PBB itu hebat sekali. Dari Nias. Juga diislamkan.
tapi bukan PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa, PBB Pasukan Buru Babi. Ada, di Indonesia ada. Yaitu orang-orang Nias, ya memang mereka cari babi, ya memang mereka bukan orang Islam. Ya syukur-syukurlah bantu petani untuk mengurangi babi hutan. Subhanallah, saya tak boleh baca. Di Poso, alhamdulillah di sana kami dirikan Majelis Taklim Sabilul Muhtadin khusus untuk perlindungan bagi para mualaf. Kami sudah menaungi 450 orang. Ini salah satu yang dikerjakan. Apalagi ya, tak nampak itu. Oke, saya teruskan saja. Nah, kami juga tak hanya sibuk di daerah sendiri, kami pun menampung anak-anak dari Kamboja. Kami merintis tahun 98, waktu saya ke sana barusan dalam kondisi masih berbenah dari perang. Kata Pak Semas Abdullah, tolong Pak Waris supaya anak-anak Kamboja yang di sini ada sekolah boleh meneruskan belajar di Indonesia. Tahun 2006 dirintis dari 5 orang, sekarang sudah 120 orang. Mereka dididik untuk menghafal Al-Quran dan mereka belajar agama. Kalau yang di university banyak beasiswa. Tapi kalau yang di pesantren, sudahlah kami berupaya sendiri. Sejauh apa yang bisa kami buat, alhamdulillah anak-anak ini pun tak banyak kata. Apa yang disajikan itu yang dimakan. Permasalahannya 40 orang masih belum tercover. Satu orang itu memerlukan anggaran per 2 tahun. Cop paspor dia di embassy Kamboja itu harus bayar $200 US. Dan untuk visa imigrasi di Indonesia bagi untuk 2 tahun itu dalam 500 ringgit. Nah, kami datang mengeluhkan masalah ini kepada Profesor Kamaruzzaman. Prof, kami perlu Tuhan bantu untuk masalah anak-anak Kamboja ini. Mereka sudah datang, mereka sudah terima apa adanya di tempat kami, tapi untuk yang satu ini mau kami betul-betul harus dibantu. Maka kami dirujuk ke beberapa surau, diantaranya Surau Mebeng kemarin dan Surau Puncalam. Nah, ini yang terakhir hari ini di sini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maksud kita untuk dakwah serantau Asia Tenggara, anak-anak Kamboja yang kami didik itu akan juga dipilih. 2 atau 3 orang akan kami antar ke Laos. Dari pesantren Sirajul Mukhlasin mengirim santrinya ke Laos, Kamboja dan Vietnam. Di Laos Vientiane ini ada 500 orang muslim yang tidak ada madrasah, tidak ada gurunya. Di tengah 6 juta yang Buddha dan komunis penduduknya itu. Ini yang saya katakan. Saya dulu belajar di sini. Alhamdulillah difasilitasi oleh Profesor Kamaruzzaman untuk terus bergerak dalam AFDI, Asia Federation of Muslim Youth, maka dakwah itu bisa berkembang sehingga sampai menjangkau dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya aturkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Nah, kalau tuan-tuan memang tidak ada masa untuk terjun langsung dalam berdakwah, silakan Tuhan bantu dengan apa yang Allah titipkan kepada tuan-tuan yang mulia, wabil khusus untuk membela. Membela ini kalau orang Indonesia membela ya betul-betul dijaga. Saudara kami yang dari Kamboja. Kalau untuk yang lain sudah kami cover sendiri insya Allah oke. Tapi yang untuk Kamboja ini memang betul-betul beban berat yang terpaksa harus kami bawa ke Kuala Lumpur ini. Semoga tuan-tuan termasuk orang yang disabdakan Rasulullah. Allah masukkan 3 orang dengan 1 anak panah. Siapa dia? Yang membelanjakan duitnya untuk beli peralatan, yang membuat dan yang menggunakan. Dalam kontekstualnya bukan perang saja, tetapi bagaimana yang waktu itu berperang sekarang diwujudkan dalam sarana dakwah. Ketika saya masuk di Lamandau, Kalimantan Tengah, di Pontianak dan sebagainya, orang-orang Kristen fasiliti mereka luar biasa. Padri-padri mereka gajinya sampai dengan 3-4 ribu ringgit. Ustadz kita ya sekedarlah gaji kalau 29 ya 30 hari. Sudah kira sendirilah. Nah, ikhlas saja. Di Indonesia itu mau jadi imam silahkan. Kalau ada ikan, ada sholat itu 10 waktu silahkan. Karena apa? Di tempat kami tidak ada allowance. Jadi imam ya allowance-nya dari Allah. Sudah. Jadi seperti itu cabaran yang dihadapi. Semoga satu di antara 3 ini kita termasuk yang ada di dalamnya. Saya yang di lapangan, tuan-tuan yang mensupport dengan pendanaan dari infak dan sedekah tuan-tuan dalam rangka apa? Untuk memperpanjang usia kita dan persiapan bekal kita nanti mati menuju negeri akhirat. Insya Allah waktunya sudah habis. Saya aturkan terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.